saat itu gue lagi berdoa banget sama Tuhan minta pasangan hidup gitu. Tiap hari gue masih tanya, Tuhan bener gak ini pasangan hidup gue gitu. Kalau misalnya memang gue belum punya kapasitas untuk membahagiakan dia, tolong maksudnya beranikan gue untuk bisa mengakhiri dengan baik semuanya gitu. Gue awalnya juga bilang kalau lu mau jalanin relationship sama gue, kita bukan cuma berdua, bertiga nih sama Tuhan Yesus gitu. Pastinya juga ada satu orang yang memang bisa membahagiakan hidupnya dia, tapi bukan gue. Kalau dibilang sedih banget, tidak menjelaskan apapun, tapi ya udahlah, maksudnya gue mau minta maaf aja. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, ini adalah part keempat obrolan gue sama Rafael, dan gue mau kasih tahu dulu kepada semua tetangga kita, kalau misalnya kalian ada pertanyaan untuk tetangga kita di sini, well, you know what, you can ask everything. Tapi jangan lupa kalian harus menggunakan hashtag Tanya Tetangga Daniel. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih kepada semua dari kalian yang sudah memberikan supportnya, dari super thanks ya yang ada di situ. Dan kalau para tetangga gue di sini juga ingin memberikan supportnya melalui super thanks, bisa kalian klik di bawah video ini ya. Kalian bisa lihat tuh di situ tuh, bagian situ. Alright, kita balik lagi ke Rafael. Enak banget sebelahnya bro. Doyan ternyata ya. Doyan ternyata, doyan. Dan apa ya, ternyata gue pikir ya, kayak kalau misalnya ngelihat di TikTok itu kan biasanya kayak, ya mungkin looknya aja nih enak gitu, cara gimmicknya aja segala kayak gitu. Karena gue sempet nyobain bro, jadi ada satu orang viral banget, dia bikin masakan Jepang gitu. Dan itu kayak di videonya wow keren banget, segala bagus banget gitu kan. Dan kayaknya wah air liur langsung keluar gitu. Pas gue nyobain tawar. Yang penting bentuknya aja kalau di sosmed ya. Iya, yang penting bentuknya aja gitu. Nah tapi yang ini wah gila total. Makanya gak heran ya laku banget dan lain-lain gitu. Dan ngomong-ngomong, lu itu sebenarnya emang perlu skill masak, perlu bumbu yang atau semua orang bisa lakuin? Sebenarnya semua orang bisa lakuin, makanya banyak yang recook dan jadi viral banget kok. Jadi sebenarnya gue pun juga ngasih tahu tahap-tahap bikinnya seperti apa, perbandingan kencur sama bawang putihnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya orang-orang bisa bikin dimanapun karena gampang banget, bahan-bahannya juga gampang dicari, cara masaknya juga gampang. Sorry, gue jadi penasaran. Lu sering diundang sekarang ini misalnya off air gitu ya? Kayak gue kan sering off air untuk wedding segala kayak gitu. Lu sendiri sering diundang, sekarang lebih sering nyanyi atau masak? Masak lagi. Diundang masak, kadang-kadang misalnya manajer gue bilang kayak nanti tanggal segini kita keluar kota ya. Oh ya, gimana konsepnya, pakai full band atau minus one? Enggak kak, ini masak. Hah? Oh ya masak gitu. Jadi lebih banyaknya masak sekarang. Acara 17 Agustus kemarin masak. Terus acara UMKM sekarang pada ngundangnya acara UMKM. Masak seblak karena pengen, ya sebenarnya orang lain semua bisa masak, tapi kayak pengen katanya nyobain yang gue yang masak. Karena kan pasti kalau masak tiap tangan beda. Ya, tiap tangan pasti beda. Oke, jadi akhirnya lu jadi kayak ala-ala Master Chef gitu dong. Iya, jadi padahal jauh dari Master Chef, tolong jangan jauh. Master Chef mah bagus banget gitu kalau misalnya bikin makan. Kalau gue mah ya gitu-gitu aja kok, seadanya aja. Tapi kan pas lagi ngulek-nguleknya gitu kan, ya keringet-keringetnya dia ada gitu. Jadi yang bikin beda bro. Iya. Asinnya bukan dari garam lagi ya, dari keringat gue. Dan tapi sekarang nih berarti kalau misalnya job kayak gitu tuh lebih gedean job nyanyi atau lebih gedean job nyeblak? Lebih gedean job nyeblak lagi. No, seriously. Makanya gue tuh kayak bener-bener ya ini tuh seblak pembawa berkat tuh, bener-bener seblak pembawa berkat banget kok. Bener-bener yang ya berkatnya tuh yang gak tanggung-tanggung gitu. Maksudnya bukan ya selain buat gue, buat keluarga gue, karena kan adek gue juga sekarang jadinya bikin warung seblak di Garut gitu dan rame gitu. Dan banyak orang juga yang
kena imbasnya banget lewat seblak ini gitu. Wow. Dan sampai lu sendiri juga nggak ini ya, lu nggak hakiin ya, itu nggak untuk si seblak Rafael enggak, karena ada beberapa yang memang maksud gua kayak ya udahlah kalau misalnya memang membantu untuk jualan usahanya mereka dengan adanya nama Rafael. Ya menu seblak Rafael ini ya nggak apa-apa. Oh menunya, oke, sorry gue pikir warungnya. Kalau nama warung namanya ya mungkin ya orang-orang juga udah tahu mungkin ya ketentuannya harus seperti apa kalau itu. Kalau misalnya punya misalnya warung Daniel Mananta, warung seblak Daniel Mananta tapi ada menu seblak Rafael nggak apa-apa. Oh gitu, oke. Itu benar-benar apa ya, memberikan berkah banget sih buat banyak orang. Dan itu keren banget, keren banget. Iya karena selama kalau sama Smash oke lah gitu. Gue pernah mencapai kesuksesan sekian gitu. Tapi ketika gue bersolo karir istilahnya gitu, belum pernah dapat pencapaian yang seperti ini sampai kayak diomongin satu Indonesia gitu. Untuk gue yang sendirinya gitu. Kalau Smash ya oke. Mungkin kan kalau Smash juga orang-orang taunya ya udah boyband Smash, nggak tahu perorangannya siapa. Tapi kemarin ketika gue akhirnya dinobatkan menjadi duta seblak Indonesia, itu gue merasakan kayak wah gila ya rasanya gini ternyata ya. Bro, yang datang biasanya tuh yang nonton lo nyeblak itu masih fans Smash atau ibu-ibu sekarang banyak kan. Ibu-ibu. Sekarang banyak kan ibu-ibu, kadang-kadang misalnya juga kalau ada yang datang ke situ anak muda tuh selalu nyamperin, "Kak boleh minta video buat mama aku." Itu sering banget. Terus banyak juga anak-anak kecil yang impersonate jadi gua pakai yang kayak gini. Terus bawa cobek kecil gitu. Terus ngetek-ngetekin video kayak tetangga gitu. Iya. Iya gitu. Wow. Dan lu berarti dalam satu hari itu bisa masak berapa seblak men? Kayak kalau misalnya lagi ngejob kayak gitu. Sehari kemarin paling banyak 17 Agustus ini 17 bulan 8 178 porsi. Tapi dibantuin lah sama ibu-ibu. Kita bekerja sama gitu. Ibu yang ini nanti bertiga rebus kerupuk. Ibu yang ini nanti petikin cabenya dibuangin. Ibu yang ini ngulek gitu. Gua juga ngulek satu cobek gede sendiri gitu. Seru kok, seru. Ada hal baru lah. Dan ibu-ibunya ada berapa? Ibu-ibunya kemarin ada 20 orang. Wow. 20 orang. Maksud gue again ya, balik lagi ya. Ini Rafael yang dulu di Smash kayaknya gak mungkin bisa mempunyai influence seperti ini ke ibu-ibu gitu kan. Iya kan? Iya. Dan gue jadi ingat lagi waktu itu sempat juga gue berdoa sama Tuhan. Gimana ya Tuhan supaya ya gue bertahan di dunia entertain ini. Dan dari generasi-generasi sekarang juga orang-orang notice bahwa ada gue gitu. Karena kan itu ya yang susahnya ketika kita waktu itu misalnya boomnya di tahun 2010 kan pasti fans kita juga bertambah umurnya gitu. Dan pasti vibesnya juga mereka beda, udah tanggung jawab yang lain gitu. Dan gimana caranya kita masuk ke generasi yang baru gitu. Itu susah banget kok. Gue sampai mikir keras gimana bikin apa lagi. Sedangkan gue udah tidak muda lagi. Sudah menjadi om-om gitu. Tapi ya itu dia, ternyata Tuhan kasih jawabannya lewat si seblak ini. Gue dikenal sama anak kecil bahkan gitu. Kayak ada anak kecil banget gitu manggil om seblak. Gue yang bener-bener speechless gitu. Wow. Kayak kan dia mungkin ngelihat mamanya nonton. Terus akhirnya ngelihat ternyata dianya juga suka. Dan konten gue pun juga gak yang konten maksudnya untuk khusus orang dewasa gitu. Iya. Bener-bener cuman ngeliatin lu makan seblak aja udah gitu. Nge-review makanan gitu. Bro, iya itu ya, kayak tadi kita udah sempat ngomongin bahwa influence lu jadinya benar-benar sangat beda banget. Dan bahkan influence kayak tadi kita sempat ngomongin secara briefly, orang-orang di social media ada yang sampai nanya soal dia mau bunuh diri. Dan lo cara influence memberikan impact yang positif ke dia itu seperti apa dan lain-lain gitu. Tapi kalau orang-orang yang putus cinta, this is something that you experience juga. Dude, like kita nggak, ini benar-benar I wanna honor you and honor your ex fiance juga gitu. Tapi gue lebih pengen fokus karena banyak banget juga yang lagi nonton pun juga mungkin baru diputusin atau gagal nikah dan lain-lain gitu. How did you feel at that time? Sedih pasti kok. Sedih pasti karena saat itu gue lagi
berdoa banget sama Tuhan minta pasangan hidup gitu. Dan ketemu sama orang yang baik banget sama gue gitu. Tapi tetap gitu maksudnya selama gue menjalin hubungan sama my ex itu tetap gue selalu komunikasi sama Tuhan. Setiap hari gue masih tanya, Tuhan bener gak ini pasangan hidup gue gitu. Karena gue bener-bener yang kayak pengen menghormati dia sebagai orang yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup gue untuk menjadi pasangan gitu. Gue bener-bener gak berhenti setiap hari gue tanya sama Tuhan gitu. Kalau misalnya memang gue belum punya kapasitas untuk membahagiakan dia, tolong maksudnya beranikan gue untuk bisa mengakhiri dengan baik semuanya gitu. Karena balik lagi gue pasti akan mencari pasangan yang memang cinta Tuhan, takut Tuhan, cinta Tuhan gitu. Karena kita selalu pasti, gue awalnya juga bilang kalau lu mau jalanin relationship sama gue, kita bukan cuma berdua bertiga nih sama Tuhan Yesus gitu. Dan ya awal-awalnya pun juga semuanya smooth gitu. Akhirnya dia yang tadinya tidak kenal Tuhan Yesus akhirnya mengenal Tuhan Yesus gitu. Puji Tuhan. Dan seiring berjalannya waktu ya mungkin apalagi kalau gue ngobrol sama orang-orang yang mau menikah tuh kadang-kadang mikirnya udah kayak wah karena kan memang sekali seumur hidup gitu. Jadi semua berpikir ini apakah gue bisa ini, apakah gue bisa itu, apakah gue bisa ini gitu. Setelah mencoba dan setelah diskusi sama Tuhan, wah kayaknya gue belum siap nih untuk membahagiakan orang ini atau untuk ada ke jenjang berikutnya gitu. Daripada nanti gue takabur untuk akhirnya memutuskan sesuatu hal yang memang sangat-sangat sakral satu kali seumur hidup ini, mendingan gue ada mungkin dari pihak dia ada sakit hati, tapi mungkin ya saat ini daripada sakit hati nanti gitu. Jadi ya gue memberanikan diri untuk ya udahlah mungkin ini bukan jodohku dan pastinya karena dia orang yang sangat baik kok. Pastinya juga ada satu orang yang memang bisa membahagiakan hidupnya dia tapi bukan gue. Karena kalau dibilang sedih banget karena semua keluarga dari gue pun juga udah sangat support, udah dekat banget sama dia gitu. Semua benar-benar kehilangan waktu itu. Cuman balik lagi kayak setelah lama berdiskusi ya mungkin belum saatnya aja gitu. Itu again diskusi sama Tuhan juga dan diskusi sama keluarga juga. Gue mungkin lebih ngelihat ini kali Rafael, maksudnya kadang-kadang ada banyak teman gue yang daripada dia malu gak jadi nikah, padahal dia udah tahu Tuhan say no misalnya gitu, dia jalanin aja. kan lebih ke rasa aduh orang-orang udah pada tahu nih gue udah tunangan, orang-orang udah pada tahu kalau misalnya gue bakal nikah. Untuk memutuskan itu prosesnya gimana bro? Lu sendiri takut malu gak? Maksudnya dicap sebagai seseorang yang gagal nikah? Pastilah, namanya manusia pasti kan. Apalagi gue memang udah kasih tahu orang-orang bahwa sekarang gue udah tunangan nih, gue udah mau menikah, bahkan gue udah kayak bilang tahun depan gue akan menikah gitu. Jadi pasti ketakutan itu gimana ya kalau misalnya gue akhirnya mengakhiri hubungan ini, apa kata orang gitu. Pasti orang akan mikir A, mikir B, mikir C gitu. Tapi balik lagi kayak gue diskusi sama Tuhan, apapun keputusan aku ini, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ada dalam keputusan aku ini. Mungkin ya pasangan gue saat itu akan tersakiti, tapi Tuhan akan pulihkan pastinya gitu. Dan gue mau nurut apa yang Tuhan udah tunjukin lah ke gue gitu. Bukan masalah pasangan gue punya sesuatu hal yang buruk pada saat itu, tapi lebih ke guanya kok. Maksudnya kayak gue tidak mau dengan kapasitas gue yang sekarang akhirnya mengecewakan dia ketika nanti kita udah menikah gitu. Jadi istilahnya misalnya lah dia tuh kayak suka traveling, gue suka di rumah aja gitu. Cuman kan sebagai pasangan kan gue harus mengimbangi, at least kayak mencoba untuk traveling gitu. Ada yang bisa ikut
jadi suka traveling, ada yang tetap udah nyoba tapi dianya tidak srek, malah jadi akhirnya bikin bete pasangannya. Betul. Traveling tapi jadinya kesel banget. Daripada sekarang gue tidak bisa ikut jadi traveling gitu, mendingan ya udah. Tapi kan pasti ada juga orang yang misalnya suka di rumah sama gue, tapi ketika diajak traveling dia enjoy gitu. Nah kalau gue pada saat itu, wah kayaknya gue udah berusaha nih ikutin kesukaannya dia traveling gitu, tapi ternyata gue nggak nyaman, gue malah bikin dia nggak nyaman juga ketika traveling. Mungkin seperti itu sih keadaannya. Iya, itu analogi yang bagus banget sih. Tapi maksud gue sepertinya ngomongin soal balik lagi ya si gagal nikah ini gitu ya. Rasa takut akan diomongin orangnya itu kayaknya nggak sebanding sama rasa takut ketika Tuhan bilang jodohnya bukan untuk lu. Iya. You know what I mean? Like lu lebih obey, lebih nurut gitu sama diskusi lu sama Tuhan yang kayaknya belum Rafael. Yes, lu bakal nikah, lu bakal punya keluarga, lu bakal lu bakal bahagia gitu dan lain-lain. Tapi mungkin belum nih yang ini gitu. Tapi Tuhan lu kenapa gak ngomongnya pas gue masih pacaran? Kenapa ngomongnya baru sekarang pas udah tunangan gitu misalnya. You know, like stuff like that. Itu yang justru imannya diuji banget kali ya. Kayak lu mau lebih dengerin rasa malu yang ada di hati lu saat ini gara-gara takut dicap orang dicap gagal nikah, atau lu mau lebih dengerin suara gue yang mempunyai yang gue tahu apa yang terbaik buat lo gitu kan. Iya. It's so heavy loh. Pasti kok, karena ya gue pun juga merasa kayak ya memang bener apa kata nyanyian rohani tuh, dunia melihat rupa kan, kalau Tuhan tidak gitu. Ya itu makanya kalau misalnya sekarang gue ikutin dunia ini gitu misalnya, gue mungkin akan lanjutin aja bodo amat nanti kesananya kayak gimana gitu. Karena gue tidak siap untuk diomongin sama teman-temannya dia atau bahkan mungkin sama followers gue. Dan gue pada saat itu juga maksudnya gue udah siap misalnya kalaupun dari pihaknya my ex itu akan mau mencaci maki gue seperti apa, tapi maksud gue pun baik di sini karena untuk kedepannya untuk aku dan untuk dianya pun juga akan baik gitu. Jadi gue udah siap meskipun ada sempat dari temennya dia juga udah ngomong apa, gue telan aja, gue terima aja, gue cuma say sorry aja, sorry banget, tidak menjelaskan apapun, tapi ya udahlah maksudnya gue mau minta maaf aja. Pada saat itu pun juga kerjaan gue kan lagi nggak baik-baik aja gitu. Kenapa gue kayak takabur banget nih mau nikahin anak orang gitu. Pokoknya gimana caranya kita biar tetap bertahan gitu. Bertahan dengan kita berlima ini manage sendiri. Terus semuanya sendiri, udah kayak keluarga banget. Udah sesuatu hal yang kayak ya mau kemarin aja berhenti sekian lama tapi kan kita bisa balik lagi. Ada yang suka nanya gitu, gimana sekarang perasaannya keluar dari zona nyamannya Kak Rafael jadi orang Sunda?